Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa asrafal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah wa ikum ajmain. Alhamdulillah segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita kesempatan untuk kembali berjumpa, bersua, bertatap muka dalam masjid yang kita cintai ini, yang mana wajib kita senantiasa bersyukur atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan tersebut, terlebih nikmat iman, Islam, nikmat sehat, al-afiyah, nikmat waktu luang, sehingga Allah Subhanahu wa taala perkenankan kita untuk hadir untuk melaksanakan sholat zuhur secara berjamaah dan dilanjutkan dengan membahas kembali tentang agama Islam yang benar sesuai dengan apa yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak lupa kita senantiasa iringkan salat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, sahabat, dan tidak lupa kita sebagai umatnya sampai kiamat kelak. Baik, melanjutkan pembahasan kita dari al-usul ats-tsalatsah, kita memasuki fondasi yang ketiga, yaitu mengenal Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana pertanyaan ini akan ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir dalam barzakh dengan seraya mengatakan, man nabiyuka, siapa nabimu? Dalam beberapa riwayat disebutkan seperti dari riwayat Aisyah radhiyallahu anha, riwayat Imam Bukhari, bahwasanya malaikat akan mengatakan, man nabiyuka, siapa nabimu? Dalam hadis Anas bin Malik disebutkan, madza qulta fi hadzal rajul alladzi bu'itsa fika, apa yang kau katakan terhadap seorang lelaki yang diutus kepadamu? Adapun orang yang beriman mengatakan, asyhadu annahu abduhu wa rasuluhu, aku bersaksi bahwasanya dia adalah hamba Allah dan utusannya. Dalam riwayat yang disebutkan, ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang yang beriman tersebut pun, ya, didatangi oleh sosok yang tampan rupawan, wangi semerbak harum, seraya mengatakan, man anta, siapa anda? Kemudian orang tersebut pun mengatakan, ana amaluka soleh, aku adalah amal soleh. Sebaliknya orang kafir, maka dia akan menjawab, ha la adri sami'tu nas yaquluna syai'an faqultuhu, saya nggak tahu, saya dengar orang mengatakan demikian, saya pun ikut mengatakannya. Kemudian dia pun dipukul dengan palu dari besi sehingga suara teriakannya terdengar sampai ke seluruh alam semesta kecuali manusia dan jin. Oleh karena itu, saudaraku rahimanillah ajmain, wajib bagi kita yang mengaku diri kita beriman kepada Allah dan Rasulnya, mengatakan bahwasanya Nabi kita adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar kita mengenal sosok beliau sallallahu alaihi wasallam. Jangan hanya sekedar di lisan, ya, tetapi kita juga pelajari sirah beliau. Jangan sampai kita mengenal orang kafir sampai detail, sampai hobi-hobinya mengetahui, ya. Tapi kalau ditanya tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, loading, ya, kuotanya habis, nggak tahu, ya, siapa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu saja pertemuan yang pertama ini dibahas secara ringkas oleh para ulama di dalam buku-buku akidah, dan jika ingin berluas dalam masalah ini bisa membaca kitab-kitab sirah seperti yang ditulis oleh Imam Al-Mubarakfuri, ya, dalam Ar-Rahiqul Maktum, dan sudah diterjemahkan salah satu buku yang fenomenal dalam masalah sirah, juara 1 lomba penulisan sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau juga bisa baca sirah An-Nabi An-Nabawiyah Imam Ibnu Hisham, dan juga ada bentuknya dalam bentuk Al-Urjuzah, dalam bentuk bait-bait syair yang ditulis oleh Imam Ibnu Abil Iz Al-Hanafi rahimahullah ta'ala, dan juga telah disyarah oleh Syekh Abdul Razak bin Al-Badr hafizahullah ta'ala. Atau mungkin yang sedang-sedang seperti kitab Al-Fusul fi Siratir Rasul,
karya Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala dan yang lain sangat banyak. Ya. Yang di sini kita akan sebutkan hanya secara ringkas tentang Nabi kita Muhammad SAW. Al-Muallif rahimahullah taala mengatakan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman bin Ali At-Tamimi rahimahullah taala yang wafat tahun 1206 Hijriah, beliau mengatakan al-aslu tsalits ma'rifatu nabiyikum Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa huwa Muhammad ibnu Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim wa Hashim min Quraisy wa Quraisy min al-Arab wal Arabu min zurriyyati Ismail bin Ibrahim al-Khalil alaihi wa ala nabiyina afdal salatu wassalam wa lahu min al-umri 63 sanah minha arba'una qabla nubuwah wa 23 nabiyyan rasulan nubbi'a bikra wa ursila bil muddathir wa baladuhu Makkah wa hajara ila al-Madinah ba'athahu Allahu bin nazara 'ani syirki wa yad'u ila tauhid. Mengenal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim, dan Hashim adalah dari keturunan orang Quraisy, dan orang Quraisy adalah termasuk orang Arab, ya. Dan orang Arab adalah keturunan dari Nabi Ismail bin Ibrahim al-Khalil alaihi wassalatu wassalam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal ketika berumur 63 tahun. Ya, di antaranya 40 tahun sebelum nubuah, sebelum kenabian, dan 23 tahun Nabi, ya, sebagai nabi dan sebagai rasul. Nabi diberikan risalah berupa kenabian dengan diturunkan surat Iqra, dan Nabi diutus menjadi rasul dengan diturunkan surat Al-Muddathir. Negerinya adalah Makkah, dan kemudian Nabi hijrah ke kota Madinah. Allah Subhanahu wa taala utus beliau dengan memberikan peringatan dari perbuatan syirik dan mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di sini disebutkan bahwasanya ada kadar minimal yang wajib kita ketahui dalam mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya yang pertama, mengenal nama beliau. Ya, jangan sampai kita ngaku muslim, ngaku mukmin, ditanya siapa nama nabinya, wallahu a'lam bishawab, jangan. Ya, ini kadar minimal seseorang muslim, seorang mukmin mengenal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dari namanya adalah Muhammad atau Ahmad. Ya, disebutkan dalam Injil, disebutkan ismuhu Ahmad, namanya Ahmad. Ahmad sama Muhammad artinya sama. Itu yang terpuji. Tapi kalau Ahmad ini adalah isim tafdil, yang artinya yang paling terpuji. Ya. Kalau ada orang muslim, ngaku muslim, tapi nggak tahu nama nabinya, ini perlu dipertanyakan. Ya. Ini adalah kadar minimal kita mengenal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, kita mengetahui bahwasanya beliau adalah abduhu wa rasuluhu. Beliau adalah hamba Allah dan utusannya, tidak melampaui batasan tersebut. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memiliki hak rububiyah, tidak memiliki hak uluhiyah, tidak boleh disembah. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seorang hamba. Hamba itu adalah menyembah, bukan disembah. Yang disembah itu adalah al-ilah. Maka disebutnya Allah dari kalimat ilah, dari kalimat asal katanya ala yu'lihu ilahan ma'luhun. Maknanya adalah ma'budun, yang disembah. Itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Adapun kita manusia, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia biasa seperti kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul inna ma ana basyarun mitslukum yuha ilayya." Katakan wahai Muhammad, bahwasanya aku adalah manusia seperti kalian, tapi aku diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak boleh kita menyembah Nabi sallallahu alaihi wasallam, enggak boleh tabarruk, ya, enggak boleh ngalap berkah, datang ke kuburan Nabi, usap-usap dinding kuburan Nabi atau kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, enggak boleh. Kenapa? Karena beliau tidak ada hak uluhiyah sedikit pun juga. Karena beliau sallallahu alaihi wasallam adalah hamba, sebagaimana kita manusia juga hamba Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kita meyakini bahwasanya apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah hakun, adalah benar. Sebagaimana yang pernah kita bahas tentang syahadat Rasul, ya, tasdiquhu fima akhbar, membenarkan seluruh kabar yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selama kabar itu adalah kabar yang sahih, benar berasal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, minimal hasan, maka wajib diterima.
maka wajib diterima. Yang keempat, mengenal bahwasanya kebenaran beliau disaksikan, dibuktikan, ditunjukkan oleh Al-Quran. Banyak sekali ayat-ayat yang menunjukkan bahwasanya Nabi Muhammad adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, utusan Allah Subhanahu wa taala. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaguna fadlan min rabbikum. Ayat-ayat yang sangat banyak dalil dari Al-Quran yang menunjukkan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Muhammad adalah utusan Allah yang sangat tegas terhadap orang kafir, saling menyayangi, ya, saling berkasih sayang kepada orang-orang yang beriman. Kemudian kalau misalnya ada pertanyaan, Ustadz, apakah wajib kita menghafal nasab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Maka tidak wajib. Ya, minimal kita mengetahui nama beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun di buku-buku sejarah disebutkan, ya, nasab beliau sampai Nabi Ibrahim alaihissalam panjang, ya, sampai ke Adnan. Adnan termasuk keturunan dari Nabi Ismail, dan Nabi Ismail adalah anaknya Nabi Ibrahim alaihissalam. Keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam rata-rata jadi nabi, ya, rata-rata jadi nabi. Dan Nabi Ismail, Nabi Ibrahim punya istri dua. Yang pertama Hajar, kemudian punya anak namanya Ismail. Istri yang pertama baru melahirkan ketika Nabi Ibrahim umurnya 90 tahun. Adapun Ismail lahir ketika Nabi Ibrahim umurnya sekitar 80 tahun. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Ini menunjukkan bahwa Nabi Ismail dengan Nabi Ishak. Nah, Nabi Ishak adalah anak kedua dari Nabi Ibrahim dari jalur istri yang pertama yang bernama Sarah. Ya, para ulama menyebutkan bahwa jarak antara Nabi Ismail dengan Nabi Ishak itu sekitar 16 tahun. Sekitar 16 tahun. Dan Nabi Ismail lebih tua daripada Nabi Ishak. Ini yang sahih. Adapun orang-orang Yahudi, ya, mereka Bani Israel ingin mengedepankan, ingin mengunggulkan Nabi Ishak. Seraya mengatakan bahwasanya Nabi Ishak lebih tua daripada Nabi Ismail, sehingga mereka memutarbalikkan fakta, cari-cari pembuktian, pembenaran. Ya, ini tidak benar. Bahkan mereka mengatakan, orang Yahudi, yang mau disembelih Nabi Ibrahim itu adalah Nabi Ishak, bukan Nabi Ismail. Mereka ingin apa? Ingin mengunggulkan Nabi Ishak dibandingkan Nabi Ismail. Kenapa demikian? Karena nabi-nabi orang-orang Yahudi keturunan dari Nabi Ishak alaihissalam. Nabi Ishak punya anak Nabi Yakub. Nabi Yakub nama lainnya adalah Israel. Ya, makanya disebutnya anak-anaknya Bani Israel. Nabi Yakub punya istri 4. Ya, dari 4 istrinya itu anaknya jumlahnya 12. Istri pertama anaknya 6, istri kedua, ketiga, keempat anaknya 2. Totalnya ada 12. Makanya suku keturunan Bani Israel itu ada 12 suku. Ketika Nabi Musa alaihissalam diperintahkan untuk memukulkan tongkatnya ke batu, memancar fanfajarat minhu isnata asyrata aina, memancar 12 mata air. Pertanyaan, kenapa 12? Karena suku Bani Israel ada 12. Ketika Nabi Musa alaihissalam diperintahkan untuk memukulkan tongkatnya di laut, maka terbentuklah 12 jalan, bukan satu jalan, ya, 12 jalan. Masing-masing suku, ya, melewati jalannya masing-masing. Karena Nabi Yakub anaknya 12. Di antara keturunan Nabi Yakub adalah, ya, Nabi Yusuf alaihissalam. Ya, punya saudara namanya Bunyamin. Adapun kalimat Yahudi berasal dari, ada yang mengatakan berasal dari kalimat Yahuda, dari istri pertama Nabi Yakub alaihissalam. Kemudian keturunan-keturunannya sampai Nabi Isa, semuanya dari keturunan Nabi Yakub alaihissalam. Dan mereka orang Yahudi mau berharap Nabi terakhir itu juga keturunan Nabi Isa alaihissalam. Ternyata keturunan Nabi Ismail. Keturunan Nabi Ismail tidak ada yang jadi nabi kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini keutamaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ternyata Nabi Ismail alaihissalam itu bukan asli orang Arab kalau kita baca sejarah. Ya. Beliau berasal dari ibunya orang Mesir. Ya, Hajar itu orang Mesir. Nabi Ibrahim alaihissalam berada di Palestina. Ya. Dari Palestina kemudian berjalan safar bersama Hajar, kemudian melewati Mesir. Kemudian ceritanya panjang, ya, kalau dikisahkan tidak cukup waktu. Intinya Raja Mesir ketakutan dengan Sarah, dengan doanya, khawatir dia tidak bergerak karena ingin menjahili Sarah, sehingga Raja Mesir pun menghadiahkan kepada Sarah seorang budak wanita namanya
Ibrahim alaihissalam senantiasa berdoa minta kepada Allah keturunan tapi belum dikasih. Akhirnya Sarah pun kasih pendapat, wahai suamiku, bagaimana kalau saya bebaskan budak saya, kamu nikahin saja dia. Ya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan, menganugerahkan keturunan dari Hajar tersebut. Qadarullah nikah sama Hajar, punya anak. Otomatis Sarah cemburu. Dari dia punya anak, kok saya nggak punya anak. Sampai lama Nabi Ibrahim senantiasa berdoa, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku anak yang soleh. Nah, Nabi Muhammad SAW punya nasab sampai ke Nabi Ismail. Namanya Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Ya, Abdul Muttalib ini kakek pertama Nabi SAW yang punya darah Madinah karena ibunya adalah orang Madinah. Bapaknya namanya Hashim. Hashim ini dia yang pertama kali membuat sunnah orang Arab bersafar di musim panas ke negeri Syam dan ke negeri Yaman di musim dingin. Ini orang yang pertama kali nih, namanya Hashim. Hashim pergi ke Madinah, pergi ke negeri Syam, otomatis kalau dari Mekah ke negeri Syam itu melewati Madinah pasti. Karena Madinah dan Syam itu ada di utaranya Mekah. Ya, orang Mekah kalau ke negeri Syam pasti lewat Madinah. Nah, Hashim ketika ingin berdagang ke negeri Syam mampir ke Madinah sampai terpikat dengan seorang wanita. Akhirnya nikah, lahirlah seorang anak namanya Syaibah. Diberikan nama Syaibah karena di rambutnya ada uban. Ya, makanya disebutnya Syaibah. Nama aslinya Abdul Muttalib. Nama aslinya adalah Syaibah. Abdul Muttalib bukan nama asli ya. Abdul itu artinya budak, Muttalib itu adalah pamannya, nama pamannya Muttalib. Iya. Dan pamannya kalau pergi safar itu kalau pulang ke Mekah pasti bawa budak. Sehingga keponakannya disangkain budak, makanya dipanggilnya Abdul Muttalib, budaknya si Muttalib. Iya, budaknya Muttalib. Iya. Ringkas cerita, ya Hashim pun meninggal, kemudian istrinya melahirkan seorang anak yang diberi nama Syaibah. Berlalunya masa, Syaibah pun besar, kemudian paman-paman Syaibah dari Mekah berkunjung ke Madinah dan melihat bahwasanya ini anak nasabnya bagus. Sayang kalau tinggal di Madinah. Akhirnya dibawa ke Mekah oleh pamannya itu Muttalib. Perjalanan dari Madinah ke Mekah jalan kaki panas, sehingga kulitnya Syaibah pun menjadi hitam. Disangkain apa? Disangkainya budak. Budak. Ini kakek keduanya disebutnya Hashim, namanya kakek ketiganya disebut Abdul Manaf, ya, kakek keempatnya Qusay, dan kakek kelimanya Kilab. Dan ternyata kalau dilihat dari nasab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari jalur bapak dan dari jalur ibu, ini ketemu di kakek Nabi yang kelima dan di jalur bapak yang namanya Kilab, Kilab. Dan ibunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Aminah ini punya darah kota Madinah. Jadi secara nasab Nabi sudah punya ikatan dengan Madinah. Seakan-akan Allah Subhanahu Wa Taala sudah siapkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Hashim kakek beliau, kakek yang kedua dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, termasuk keturunan Quraisy. Dan beliau ada seorang Hashimi, walaupun penamaan Quraisy itu khilaf di kalangan para ulama. Dari mana penamaan Quraisy itu? Ya. Ada yang mengatakan berasal dari keturunan Hashim, semua keturunan Hashim ada disebutnya Quraisy. Ada yang mengatakan enggak, disebut keturunan Murrah semuanya adalah Quraisy. Enggak, ada yang mengatakan Adi, ada yang mengatakan dan seterusnya. Banyak sekali khilaf dalam masalah ini. Tapi yang masyhur bahwasanya keturunan Hashim semuanya adalah Quraisy. Dan Hashim keturunan Adnan, Adnan keturunan Ismail, dan Ismail keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Adapun umur Nabi tadi sudah kita sebutkan, Nabi SAW meninggal di usia 63 tahun, 40 tahun sebelum menjadi Nabi, dan 23 tahun setelah diangkat menjadi Nabi dan Rasul. 23 tahun juga ada dua fase, ada fase Mekah. Ya, di Mekah Nabi SAW berdakwah selama 13 tahun, dan di Madinah Nabi berdakwah selama 10 tahun. Wahyu yang pertama kali turun kepada Nabi SAW adalah Iqra. Ketika Nabi sudah berumur 40 tahun, Allah Subhanahu Wa Taala jadikan Nabi suka berdiam diri, yang diberikan istilah dengan istilah at-tahannus. Ya, Nabi suka berdiam diri, ya, berpikir, ya, ketika berusia 40 tahun di Gua Hiro. Dan Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat Nabi menjadi Nabi di umur 40 tahun, dan rata-rata bahkan sebagian besar hampir seluruhnya, ya, para Nabi dan Rasul diangkat menjadi Nabi
resmi diangkat menjadi nabi ketika beliau bertahanus beribadah, memikirkan tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala di Gua Hiro. Ya, sebenarnya Hiro itu nama gunung ya, bukan nama gua. Ya, kebetulan guanya ada di Gunung Hiro, makanya sebutnya Gua Hiro. Kemudian Nabi SAW pun didatangi oleh sosok malaikat Jibril dengan wujud aslinya dengan 600 sayap, kemudian mengatakan, ya Muhammad, Iqra. Kata Nabi SAW, ma'ana biqari, aku nggak bisa baca. Ya, nggak bisa baca maksudnya tata cara baca aja nggak bisa, ngejaknya, cara nulisnya nggak bisa. Sampai 3 kali kemudian Nabi pun dipeluk oleh malaikat Jibril. Kemudian Jibril mengatakan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, ayat Al-Alaq 1 sampai 5. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, setelah beberapa bulan, ada yang mengatakan 6 bulan, ada yang mengatakan 3 tahun, ya, baru diturunkan surat Al-Muddatsir. Dengan diturunkan surat Al-Muddatsir, Nabi SAW resmi diangkat menjadi Rasul, ya, resmi diangkat menjadi Rasul. Kalimat Nabi berasal dari kalimat Naba'a, ya, yang artinya adalah pembawa kabar, pembawa berita. Kemudian ada perbedaan antara Nabi dan Rasul yang disebutkan oleh para ulama, dan ini yang mendekati kebenaran, bahwasanya Nabi dan Rasul itu sama-sama diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah. Cuma bedanya kalau para nabi diperintahkan untuk berdakwah, kaumnya sudah mentauhidkan Allah, atau disebut dengan kaum muwahhidin, seperti Nabi Adam alaihissalam. Itu juga berdakwah kepada ada kaumnya, ada, ya, pada anak-anaknya berdakwah. Tapi mereka sudah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, masih murni di atas tauhid. Nah, kalau Rasul, mereka diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendakwahi orang-orang yang berbuat syirik. Makanya Rasul yang pertama kali adalah Nabi Nuh alaihissalam. Jarak antara Nabi Nuh alaihissalam itu tidak ada antara mereka berdua nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah Nabi Adam adalah Nabi Nuh alaihissalam. Kalau ada yang mengatakan setelah Nabi Adam adalah Idris, maka ini tidak benar. Ini tidak benar sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu taala. Yang benar bahwasanya jarak antara Nabi Adam sampai ke Nabi Nuh tidak ada nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sekitar 6 kurun. Ya, kurang lebih 6 kurun, sekitar 6 abad. 6 abad. Jadi nabi adalah seorang yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala berdakwah, tapi kaumnya sudah mentauhidkan Allah. Ya. Terus para rasul ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah, mengajak manusia kepada orang-orang yang berbuat syirik, ya, untuk kembali mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Mana dalilnya? Dalilnya surat Al-Hajj ayat 52. Ya. Nanti bisa dibuka, ya, dibaca, bahwasanya ini yang menunjukkan bahwasanya para nabi juga berdakwah. Sudah jam 1 ya. Negeri kelahiran beliau adalah Makkah, ya. Beliau di awal umur beliau kemudian dibawa oleh seorang yang bernama Halimah dari suku Sa'ad ke negeri Taif. Ya, perkampungan Bani Sa'ad itu ada di Taif. Kenapa demikian? Zaman dahulu orang-orang Mekah kalau punya bayi, mereka menitipkan bayi-bayi mereka, terus saya dibayar untuk disusui, untuk dirawat di Taif, di perkampungan, di gunung-gunung. Ada beberapa alasan. Yang pertama, karena di gunung-gunung itu cuacanya, udaranya masih segar, masih sejuk. Beda sama di Mekah. Mekah itu kota, ya. Banyak orang-orang datang dari luar kota Mekah, sehingga dikhawatirkan terjangkiti penyakit, ya, atau bakteri atau virus, sehingga mereka menempatkan anak-anak mereka di Badui, di gunung-gunung, ya, karena sisi kesehatan. Yang kedua, agar bahasa Arab mereka terjaga, karena orang-orang Arab Badui mereka biasa melafalkan bahasa Arab dengan fasih. Beda sama orang-orang Mekah. Ya, antum kalau udah pernah ke Mekah, antum tahu sendiri orang Arab udah ngomong, ada ngomong Sunda, ada yang ngomong bahasa Indonesia, ya. Mereka udah ngerti bahasa-bahasa yang lain, sehingga bahasa Arab tercampur. Bahasa Arab udah nggak murni lagi. Ya, bahasa dikenal dengan bahasa pasaran, kan, bahasa suq, ya. Sama zaman dulu juga demikian, karena banyak orang-orang dari luar Mekah dan negeri-negeri luar Mekah datang ke Arab, datang ke Mekah untuk apa ya? Untuk tawaf, untuk hajian. Ya, haji udah ada dari zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Sampai Nabi berumur sekitar 4 tahun baru dikembalikan kepada ibunya tercinta, yaitu
SAW dilahirkan di tahun gajah karena waktu itu peristiwa besar ya, Abraha menyerang Ka'bah. Dan kita tahu bahwasanya risalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para rasul seluruhnya intinya porosnya dua. Yang pertama ya, memberikan peringatan dari kesyirikan. Yang kedua, mengajak manusia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentauhidkannya, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika di zaman Nabi Adam alaihissalam, begitu juga sebelum diutusnya Nabi Nuh alaihissalam, manusia masih di atas tauhid. Sampai setan menggoda mereka, sampai setan membisikkan mereka, sehingga menyesatkan mereka, memalingkan dari agama tauhid, sehingga mereka berbuat syirik, meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini inti dakwah para nabi dan rasul, begitu juga nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah mengatakan walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an ibudullaha wajtanibu at-taghut. Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul yang visi dan misi dakwah mereka sama, yaitu an ibudullah, mengajak manusia menyembah Allah saja, wajtanibut taghut, dan meninggalkan at-taghut. Wallahu a'lam bishawab. Ya, secara ringkas ini bagian pertama. Ya, ada sekitar 4 bagian, saya bagi menjadi 4 bagian atau 4 seri lah, atau 5 seri tentang dasar yang ketiga ini. Allahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Ada pertanyaan, Mas? Ini ada. Silakan. Ada yang mau tanya kan? Atau saya yang tanya? Saya yang tanya aja lah ya, biar gampang. Ya. Sebutkan. Awal-awal sebutkan nama nabi kita sampai kakek kedua. Kakek kedua aja, nggak usah panjang-panjang. Silakan, Pak. Bismillah. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim. Barakallahu fiik. Gampang ya. Ini pelajaran anak SD, Pak. Saya biasanya minta sampai kakek ketiga. Ini sampai kakek kedua cukup aja. Baik, pertanyaan yang selanjutnya. Kenapa orang-orang Arab dahulu menitipkan bayi-bayi mereka ke kampung-kampung, ke gunung-gunung? Sebutkan 2 alasannya. Tadi sudah sebutkan ya. Yang mana nih? Ada yang mau coba silakan. Kalau satu-satu boleh nggak usah. Ini berarti bagi 2. Ada ibu-ibu. Oh, ada ibu-ibu. Silakan, Bu. Ada yang mau jawab? Ada mic nggak? Nggak ada kalau di sana. Ibu-ibu ada yang mau jawab nggak? Ibu-ibu atau mbak-mbak? Sebutkan 2 alasan kenapa orang-orang Arab zaman dulu menitipkan bayi-bayi mereka ke orang-orang kampung di pegunungan. Ya, disebutnya di sini di Taif, di perkampungan dari Bani Sa'ad. Ada yang mau jawab silakan. Baik, silakan. Cuma ingat satu. Oh, ingat satu ya, nggak apa-apa lah. Menjaga bahasa Arabnya agar tetap terjaga. Agar bahasa Arabnya terjaga, agar kefasihan bahasa Arabnya terjaga. Yang keduanya apa? Dari sisi kesehatan ya, karena di perkampungan udaranya masih bersih ya. Demikian ya, semoga bermanfaat ya kita bahas pada pertemuan kita kali ini. Terima kasih atas atensinya, terima kasih atas perhatiannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala ya semakin memberikan kepada kita keteguhan, istiqomah di atas Islam, di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai akhir hayat, dan diberikan as-sabat, keteguhan dalam menjawab pertanyaan malaikat munkar dan nakir di alam barzakh.